melakukan penciptaan, maka dia kembali kepada Bapaknya. Oke. Nah, sekarang ketika Yesus itu keluar dari Tuhan, dia itu keluar dari mulut. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mendefinisikan mulut itu bahwa seperti mulut manusia, tetapi memang dijelaskan di dalam kitab saya bahwa firman itu keluar daripada mulutku. Mulut itu saya tidak tahu apakah seperti makhluk, saya tidak tahu. Bukan. Maksud saya sifatnya itu sama seperti bumi. Bumi itu pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah Yesus juga demikian? Tidak. Alasannya? Saya menjelaskan kepada Anda ataupun teman-teman di bawah supaya tersadarkan. Kekristenan itu mengimani ada dua firman, yaitu firman yang menjadikan alam semesta dan firman yang menjadi. Firman yang menjadikan alam semesta ini adalah, Kekristenan itu mengimani ada dua firman, yaitu firman yang menjadi dengan firman menjadikan alam semesta. Jadi firman menjadikan alam semesta ini adalah firman yang keluar dari Allah ini yang menciptakan segala sesuatu. Tadi katanya mulut Tuhan, tadi katanya mulut Tuhan tidak bisa terlepas dari Tuhan. Kenapa mulut Tuhan jadi manusia? Enggak, saya tidak mengatakan mulut Tuhan menjadi manusia. Saya katakan firman-Nya yang menjadi manusia. Iya, berarti kalau firman-Nya menjadi manusia berarti suara yang keluar dari mulutnya yang menjadi manusia, bukan mulutnya kan? Ketika saya berbicara tidak mungkin mulut saya ikut keluar, tetapi yang keluar hanyalah suara saja. Jadi yang menjadi manusia itu adalah suaranya. Tunggu. Sang firman itu kan mulut, sang pemilik mulut, ya kan? Ketika sang firman ingin menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu keluar melalui mulut. Bukan mulut yang menjadi sesuatu. Bagaimana dengan Yesus? Apakah mulut Tuhan yang menjadi Yesus? Yesus firman Allah yang keluar dari Allah itu yang menjadi Yesus, bukan mulut Tuhan. Jadi mulut dengan suara itu berbeda. Berarti Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri karena dia bukan mulut Tuhan, dia bukan sang firman. Yesus adalah cahaya Allah. Yesus adalah firman Allah lagi. Bumi untuk memancarkan bumi sama seperti matahari menurunkan cahayanya untuk memancarkan matahari di bumi, memancarkan cahaya di bumi. Tunggu dulu. Dengan cahayanya tidak bisa dipisahkan. Yesus dan Bapaknya tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Jangan ke sana dulu, jangan ke sana ke matahari, jangan dulu. Ini Tuhan memiliki mulut. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu pasti melalui mulutnya. Karena dengan mulut Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki, kan gitu. Saya jadilah bumi, maka bumi jadi. Pada mulanya bumi itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah firman. Allah. Iya, adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Nah, sekarang pada saat kemudian Yesus keluar dari Tuhan, mulut Tuhan itu sifat kalam yang ada pada diri Tuhan itu masih melekat pada diri Tuhan. Makanya ketika Yesus datang ke atas muka bumi, dia masih menerima firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kenapa? Karena Yesus ini bukan mulut Tuhan. Dia adalah makhluk yang keluar dari Khalik. Sampai sini paham? Baik, saya akan menjelaskan itu. Seharusnya itu dikomparasikan di dalam peristiwa Yohanes juga bisa. Ketika Yohanes membaptis Yesus, ada suara Tuhan dari langit. Nah, itu disebut bahwa Allah Maha Hadir. Nah, Allah Maha Hadir ini dijelaskan di mana? Di dalam Mazmur Daud menjelaskan bahwasan ketika aku menatapkan wajahku ke arah barat, engkau ada di sana. Ketika aku menatapkan wajahku ke arah timur, engkau ada di sana, dan engkau ada di mana-mana. Nah, ini disebutkan bahwasan Tuhan itu bisa berada di mana-mana. Nah, sekarang kita persoalkan. Nah, sekarang kita persoalkan ketika firman Allah turun menjadi manusia, apakah Allah bisu? Tidak. Allah bisa memancarkan suaranya itu dari berbagai macam arah dalam waktu yang bersamaan. Salah. Tuhan itu bisa bisu kalau mulutnya yang turun menjadi makhluk karena dia sudah kehilangan mulut. Ini yang keluar jadi makhluk ini bukan mulut, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut. Mulut masih tetap. Iya. Sama seperti ketika Anda mengatakan Tuhan Maha Hadir. Sabar. Tuhan Maha Hadir. Sekarang Bang Suma itu hadir di hadapan Anda sekarang ini. Tapi apakah yang datang ke Anda itu adalah Bang Suma? Ya, tetapi Bang Juma tidak bisa memunculkan suara dari berbagai macam arah. Lah,
masalahnya ini dimensi saya hadir di hadapan saudara. Iya, Pada saya saat tahu. dengarkan saudaraku, pada saat Yesus ada di Yerusalem, dia tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena dia ada di sana. Dia tidak ada di Tetapi Mekah. bukan, itu salah, Bang, salah. Bentar. Tuhan Kenapa Maha salah? Hadir itu- Apakah Pak? Dengarkan. Iya, dengarkan saudaraku. Ketika kemudian Yesus ada di tanah Yudea, apakah dia ada di tanah Bugis? Jawab. Oke, saya jawab ya. Di dalam Kristen itu mengimani Ya. Allah Maha Hadir itu contoh. Ketika Yesus sedang berada di Yerusalem, apakah dia tidak bisa berada di mana-mana? Bisa. Yesus itu bisa berada Nah, di sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Apakah di Malaysia, di Jepang, di Amerika sekarang ini Bang Suma hadir di sana? Sekarang ini? Bang Juma bukan maha kuasa. Tunggu. Apakah sekarang Bang Suma bisa menyatakan diri di Amerika hari ini, saat ini juga? Bang Juma bukanlah seseorang yang maha hadir, tetapi Tuhan bisa maha hadir karena dia maha kuasa. Tunggu. Sekarang orang-orang di Amerika, khususnya di Gedung Putih sekarang, lantai 17, mereka sedang mendengarkan Bang Suma live dengan Anda. Apakah mereka merasakan kehadiran Bang Suma di sana? Jawab. Itu berkaitan tentang teknologi. Nah, itulah Tuhan. Kalau manusia bisa kemudian hadir di mana-mana, bagaimana dengan Tuhan? Berarti Bang Juma maksud tadi bahwasan Tuhan itu sedang live gitu, bisa hadir di mana-mana gitu. Yes. Oh, berarti Betul. Tuhan sedang live di atas tatanya, Yes. lalu live-nya itu dipancarkan Betul. kemana-mana gitu. Betul. Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu live, terus menerus. Tidak pernah offline Tuhan itu. Tidak pernah Ya, offline. Tuhan sedang live itu siapa yang syutingnya siapa? Apa? Tuhan di Tuhan syuting? ketika sedang live itu siapa yang syuting? Enggak, bukan live TikTok meme bos. Lu bener-bener lu ya. Apa? Live di mana? Yang dimaksud Bang Juma ini adalah live Tunggu. TikTok. Oh, kamu nggak nangkap Tunggu. ya? Tunggu. Yang dimaksud Ini- Bang Juma ini live TikTok, bro. Ini, dengarkan saudaraku Meme, dengarkan. Ini pendekatan mantik namanya ya. Sekarang ini yang merasakan kehadiran Bang Suma 450 manusia. Mereka tersebar kemana-mana. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Mereka merasakan kehadiran Bang Suma. Apakah Bang Suma itu banyak? Satu. Bang Suma yang ada yang didengarkan mereka itu apakah adalah Bang Suma? Bukan, suaranya aja. Nah, suaranya aja. Jadi yang datang kepada mereka bukan mulutnya Bang Suma kan, tapi suaranya Bang Suma. Bukan. Oke. Yang datang keluar dari rahimnya Ibu Maria itu Tuhan atau mulut Tuhan atau Oke, firman Tuhan? Sekarang saya jawab. Bang Juma ketika live ditonton oleh seluruh Indonesia. Apakah mereka tonton itu atau mereka yang mendengar suara itu, apakah Bang Juma saya katakan tidak? Nah, Karena Bang Juma tidak menjadi, tetapi Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. oh nggak Berbeda. bisa sayang, nggak bisa. Sayangku yang cantik, nggak bisa. Nggak boleh Anda mengatakan itu. Itu Anda menjangkali akal setan, nggak boleh. Nggak boleh. Bang Sekarang gini, Bang Juma sekarang itu, gimana? Bang Juma itu bisa hadir di mana-mana melalui live-nya, tetapi Bang Juma tidak akan bisa menjadi. Tetapi Yesus hadir di mana-mana, dia bisa menjadi manusia, ataupun bisa menjadi awan, ataupun bisa menjadi api. Dengarkan. Dalam waktu yang bersamaan bisa. Dengarkan. Ketika kemudian orang-orang menikmati suara Bang Suma, itu bukan Bang Suma yang menjadi suara, bukan. Tetapi itu adalah sesuatu menjadi pribadi baru yang bersumber dari mulut Suma. Begitulah Allah. Allah mengeluarkan firman itu terlontar ke bumi, ketika kemudian sampai kepada Maria, instruksi Tuhan agar dia hamil, melahirkan seorang manusia. Keluar manusia itu bukan Tuhan, bukan mulut Tuhan. Sama, suara yang kamu dengarkan bersumber dari Bang Suma, tapi itu bukan Bang Suma, tapi itu adalah suara Bang Suma. Makanya suara itu tidak akan melakukan, misalnya saya mengatakan, Meme, tidak mungkin sampai di sana menjadi bom-bom. Oke, sekarang saya jawab. Suara Bang Juma yang saya dengar sekarang itu tidak bisa menjadi manusia. Iya. Tetapi Yesus itu suara Allah yang bisa menjadi manusia. Maka Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi manusia. Berbeda. Salah Anda. Salah. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena instruksinya memang jadilah manusia.
maka dia tidak menjadi kucing. Karena perintahnya adalah menjadi manusia. Sama ketika saya mengatakan meme yang ganteng, maka yang muncul di kuping Anda adalah meme yang ganteng. Masalahnya sekarang kalau Anda tuli, bisu dan buta, ucapan meme yang ganteng, Anda menarasikan meme yang buruk rupa. Berarti kuping Anda tidak berfungsi, kalbu Anda tidak berfungsi. Begini, firman yang menjadi Gimana? itu begini Bang Juma. Ketika saya menjadikan kursi, berarti bukan saya itu menjadi kursi, tetapi saya menjadikan. Tetapi kalau saya menjadi kursi, berarti wujud saja itu berubah menjadi kursi. Kalau saya menjadikan kursi, contoh begini ya, firman Allah menjadikan alam semesta. Artinya dari firman ini menjadikan seluruh alam semesta, bukan berarti firman ini berubah wujud menjadi alam semesta, bukan. Nah, sama seperti sekarang bentar. berarti Anda sudah paham. Bentar. Nah, sama seperti saya, contohnya begini. Udah paham berarti. Udah paham berarti. Nah, contohnya saya. Ayo. Nah, contoh saya begini ya. Ini mantik ya. Kita Tolong yang belajar lain mantik ya. di-mute dulu supaya dialognya terarah, karena saya tidak mau dialognya nanti ini ya. Teman-teman di bawah tolong koin untuk saudara kita Meme Bos supaya dia Oke, tidak. saya lanjutkan ya. Iya. Ayo. Oke, saya lanjutkan. Firman yang menjadi dengan firman penciptaan itu berbeda-beda. Bedanya begini, saya memberikan analogi kepada diri saya. Saya menjadikan kursi berarti saya membuat kursi. Tetapi kalau saya menjadi kursi berarti perubahan wujud. Nah, sama seperti firman Allah. Firman Allah menjadikan seluruh alam semesta bukan berarti firman itu berubah wujud menjadi alam semesta. Itu bukan. Tetapi kalau firman itu berubah wujud menjadi alam semesta berarti firman Allah itu yang berubah wujud. Oke, baik. Sekarang ketika Tuhan berfirman, jadilah kursi. Apakah Tuhan yang menjadi kursi? Bukan. Ketika dia itu. Oke. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah Yesus. Apakah Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa jadilah Yesus, tidak ada. Tetapi dia mengatakan suara itu yang menjadi Yesus. Jadi kalau Tuhan tidak pernah mengatakan jadilah Yesus, apatah lagi Tuhan yang langsung menjadi Yesus. Mengatakan aja gak pernah. Tapi yang saudara harus pahami, baca Lukas 1, Lukas 2, Matius 1. Bagaimana kemudian Roh Kudus datang kepada Maria menyatakan, yang maha tinggi menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak. Itu firman Tuhan yang datang. Firman Tuhan yang menginginkan supaya Maria hamil. Nah, ketika Maria hamil, apakah Tuhan yang menjadi Yesus? Oke, saya jawab. Tunggu. Apakah Tuhan yang menjadi Yesus yang keluar dari mulut rahim Maria? Jawab. Saya jawab. Oke. Ya, silakan. Ketika Gabriel menyampaikan kabar baik kepada kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, apakah yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan? Saya katakan ya, dia adalah Tuhan karena dia adalah firman Allah. Berarti ketika Tuhan menjadi kursi, maka yang menjadi kursi itu adalah Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwasan saya menjadi dengan saya menjadikan itu berbeda definisi. Di mana dia mengatakan saya menjadikan diriku daging? Di mana tuh? Oke, sekarang saya jawab ya. Kitab Kejadian 1 sampai 6 itu, bentar, saya tidak usah mengutip kitab Kejadian 1 sampai 6, tetapi saya mengutip Yohanes 1 ayat 3 aja ya. Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia segala sesuatu tidak dijadikan. Nah, dia di situ dengar, sabar. Dia di situ mulut Tuhan atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Bukan mulut Tuhan. Bukan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan jadilah bumi. Jadi bumi. Ketika kemudian Tuhan ingin menciptakan langit, apakah firman yang tadi itu yang mengatakan jadilah langit atau kembali mulut Tuhan lagi yang berbicara? Firman itu yang menciptakan. Tunggu. Tadi kan Tuhan mengatakan jadilah bumi. Mulut Tuhan yang mengatakan jadilah bumi, betul? Firman keluar lalu menjadi bumi. Nah, sekarang ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, apakah mulut Tuhan yang firman yang bekerja atau mulut lagi yang bekerja? Firman yang bekerja. Yang tadi itu? Iya. Jadi bukan mulut Tuhan. Jadi Tuhan sudah bisu. Bukan, Tuhan tidak bisa bisu. Lah, jadi gimana? Yang menciptakan langit mulut lagi atau sudah firman? Firman, saya sudah katakan tadi firman.
Tadi firman-Nya jadilah bumi. Bumi sudah jadi. Ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, yang menciptakan ini mulutnya lagi atau gimana? Ya firman-Nya yang menciptakan, mulutnya tidak bisa menciptakan, Bang Juma. Sekarang saya jelaskan kepada Bang Juma secara detail ya. Aduh. Saudaraku inilah. Saya jelaskan kepada Bang Juma secara detail bahwasan mulut Tuhan itu tidak menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta ini adalah suara Tuhan. Nah, suara Tuhan ini keluar dari mulut atau mulut yang keluar dari suara? Ya keluar dari mulut bukan berarti mulut itu. Berarti mulut yang menciptakan. Mulut yang menciptakan dengan cara mengeluarkan instruksi. Instruksi itulah yang disebut firman, kalimah. Saya bernyanyi bukan berarti mulut saya yang bernyanyi, tapi suara saya yang bernyanyi. Nah, yang bernyanyi ini apanya? Suara Anda atau mulut Anda? Ya, apa suara lah. Aduh, memang rusaknya ini. Bagaimana ceritanya suara Anda bernyanyi? Mulut Anda yang bernyanyi. Kalau nggak ada mulut gimana nyanyinya? Kalau nggak ada mulut gimana? Tapi tidak ada ceritanya Tuhan itu menciptakan alam semesta menggunakan mulut. Lah, tadi Yesaya 55 nomor 11 itu apa? Itu firmanku yang keluar dari mulutku. Artinya ada firman yang keluar. Artinya apa yang keluar dari mulut, itulah yang tercipta. Berarti yang menciptakan adalah mulut. Mulut. Nah, makanya orang-orang yang mulutnya monyong itu banyak bicara. Kan gitu. Rata-rata yang mulutnya monyong, tebal bibirnya itu banyak bicara. Itu menciptakan alam semesta menggunakan mulut ya? Kalam, sifat. Tadi kan di awal saya katakan kalau di Ibrani namanya P, mulut. Kalau di Islam namanya kalam, sifat. Sifat Allah sama seperti kita manusia. Oh, berarti Tuhan menciptakan alam semesta menggunakan sifat. Saya kasih analogi. Meme Bos adalah seorang direktur besar. Bukan direktur. Meme Bos adalah seorang yang kaya raya. Kemudian Meme Bos dengan kekayaannya dia memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaannya kemudian dia memerintahkan orang-orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan mulutnya pasti dia berbicara. Jadikan saya mau di sini didirikan gedung 5 lantai. Di sini ada lapangan futsal, di sini bandara, di sini pelabuhan, di sini. Apakah kira-kira dengan kuasa yang Anda punya, dengan harta yang Anda punya karena Anda itu memiliki, Anda adalah yang maha memiliki, apakah itu bisa terkabul? Iya. Berarti bisa, Tuhan kan? Berarti Tuhan Bang Juma menciptakan alam semesta menggunakan sifat ya? Iya, betul. Tidak menggunakan suara gitu. Sifatnya itulah yang mengeluarkan suara, perintah, instruksi. Makanya pada diri Tuhan di Islam itu ada sifat. Ada yang disebut kalam, kemampuan berfirman. Ada yang disebut firman, yaitu hasil daripada kalam. Jadi mulut adalah kalam, suara adalah firman, makhluk adalah dimensi apa yang diinstruksikan oleh mulut. Contoh, motor, knalpot, asap. Motor tidak bisa tanpa knalpot, tidak bisa. Pasti ada corong asapnya, nggak bisa tidak, pasti ada corong suara keluar. Nah, antara motor asap dengan knalpot tidak bisa dipisah. Ketika mulut knalpot ini bersuara, keluar asap. Apa yang keluar dari knalpot itu bukan knalpot. Tuhan Bang Juma tadi menciptakan alam semesta menggunakan apa? Dia memiliki sifat maha pencipta. Sifat. Jadi yang berbicara dengan Musa di Al-Qasas 30 itu sifat, bukan suara Tuhan. Maksudnya gimana? Itu adalah merupakan gambaran sifat maha kehendak. Ketika Tuhan menghendaki Musa melakukan sesuatu, maka Tuhan melontarkan firman kepada Nabi Musa. Firman ini ada di dalam diri Tuhan Bang Juma atau tidak? Firman itu adalah kalimat. Kalimat Tuhan. Jadi kalimat, dengarkan. Saya kasih analogi. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut saudara itu ada di dalam diri saudara? Ada. Tidak ada. Tidak ada.
Tetapi kemudian itu bisa terjadi ketika kemampuan Anda berbicara bekerja. Misalnya, aku ingin makan. Nah, aku ingin makan itu adalah hasil dari kemampuan Anda berbicara. Maka kemampuan Anda berbicara itu yang disebut sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Meme Bos. Jadi dengan adanya kemampuan berkata-kata yang tidak dimiliki oleh batu, maka Anda berkehendak berdasarkan dengan apa yang Anda kehendaki keluar dari mulut Anda. Batu nggak bisa. Kenapa? Karena batu tidak memiliki mulut. Berarti Tidak Bang memiliki. Juma, Tuhannya ini Ya. bisu. Tuhan Bang Juma bisu tetapi bisa menciptakan ya, karena dia menggunakan sifat untuk menciptakan. Oh, bukan begitu. Nah, sekarang tadi analoginya kan sederhana. Ketika Meme Bos ingin membangun rumah, Anda diam. Anda diam aja. Anda ingin membuat satu gedung, Anda diam. Tapi ketika Anda ingin mendirikan bangunan, Anda bicara. Kenapa? Anda punya hak mutlak. Anda memiliki sifat bisa berbicara. Maka Anda mengatakan apa? Kumpulkan semua arsitek. Saya ingin membangun gedung 5 lantai di sini. Dan dimulai 1 Agustus 2023. Laksanakan ya. Siap, Komandan. Jadi, dikerjakan gedung itu. Karena Anda punya kuasa, Anda punya duit. Dari mana perintah itu keluar? Dari mulut. Kalau Anda tidak punya mulut, Berarti alam semesta ini diciptakan sudah pasti menggunakan mulut juga ya? instruksi dari Tuhan. Jadi kita analogikan sebagai mulut. Itu sifat. Sifat kalam. Saya menggunakan analogi itu kenapa? Saya mengambil Yesaya 55 nomor 11 supaya Anda paham. Oh, berarti tetapi masih menggunakan suara atau tidak? Atau hanya berkehendak saja langsung alam semesta ini jadi? Oh, tidak bisa. Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyatakan diri kepada makhluknya. Bahwa saya menghendaki seperti ini. Tuhan menyatakan diri. Sama seperti ketika saya menyatakan diri kepada saudara melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Tidak. Tetapi Bukan, melalui saya tidak mengatakan seperti itu, Bang. Yang saya tanyakan itu di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta. Yang Betul. saya tanyakan itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta itu menggunakan suaranya ataukah hanya sifat saja, hanya menggunakan sifatnya saja. Ya, Tuhan menginstruksikan, itu sudah jelas itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Baca Mazmur 33 nomor 9 coba. Berarti Coba. Tuhan menginstruksikan kepada suaranya atau kepada mulutnya gitu. Loh, kayak mana ceritanya? Apakah Anda menginstruksikan mulut Anda untuk berbicara? Wahai mulut, berbicara kan enggak? Tetapi kan tadi Bang Juma mengatakan Tuhan menginstruksikan. Instruksi sudah pasti ke suara dengan mulut dong. Karena yang menciptakan alam semesta kan menggunakan suara. Menggunakan kalimat, kehendak, perkataan Tuhan. Iya. Perkataan dengan kehendak pasti beda ya, tidak sama ya. Jadi perkataan itu ada berdasar dari kalimat. Kalimat itu ada berdasarkan dari sifat kalam. Berarti tetap Tuhan menggunakan kalimat ya untuk menciptakan alam semesta ya. Yes, menginstruksikan. Jadi matahari, jadi bulan, jadi Pluto, jadi. Tuhan, Berarti Tuhan menginstruksikan suaranya untuk mencipta gitu. Bukan menginstruksikan suaranya. Jadi Bagaimana? menginstruksikan kepada siapa? Dengarkan saya. Apakah Anda memerintahkan mulut Anda untuk berbicara? Atau itu spontan berdasarkan ide dan gagasan saudara? Atas kehendak. Ya, atas kehendak, maka mulut Anda berbicara. Anda tidak perlu memerintahkan mulut Anda kan. Wahai mulut, katakan kepada Bang Suma, aku lapar, aku ingin koin. Enggak kayak gitu kan. Tapi seketika kemudian Anda yang dicipta dalam bentuk sempurna, begitu ada yang muncul di ide Anda, maka itu terlontar keluar dari mulut Anda. Makanya orang gila itu spontan aja dia berbicara tanpa dilogikakan, tanpa dianalisa oleh akal. Ngomong asal ngomong. Tuhan yang maha mengetahui kemudian ketika menginstruksikan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan hendak menciptakan, maka dia cukup mengatakan jadi, maka jadi. Tidak pernah batal. Yesaya 55 nomor 9. Berarti tetap kun fayakun melalui kalam juga ya? Ya jelas lah. Kalam itu sifat kan. Maka ketika sifat Allah itu maha pencipta, ketika Tuhan mau menciptakan, maka dia cukup menginstruksikan. Menginstruksikan kepada siapa ini yang saya tanyakan ini?
Tuhan hanya mengatakan jadi, kun, jadi, kun, Dia jadi, kun, jadi. menginstruksikan itu kepada siapa? Lo kok menginstruksikan kepada siapa? Bang Juma tadi mengatakan kalau Tuhan mau menciptakan itu hanya tinggal menginstruksikan. Tuhan Iya. ini Iya, dia cuma mengatakan begini. Jadilah bumi. Bumi jadi. Jadilah hamil. Jadi hamil. Jadilah Yesus. Jadi Yesus. pokoknya cium gitulah ya. Iya, gitu. Susah kali. Sekarang saya Coba Anda jelaskan baca. dalam Coba. hidup saya ya. Tunggu. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Saya ingin kali ini saudara saya yang baca. Silakan. Aku nggak ada laptop nih. Aku lagi di kebun jadi nggak punya laptop. Kok jadi Silakan bacakan aja. laptop? Enggak, bacalah. Ada yang hafal enggak? HP ku nggak bisa keluar dari komal kalau nggak keluar. Mazmur 33:9 ya, Gurunda ya. Gimana? Mazmur Iya, 33 iya. nomor 9. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Iya. Nah, dengarkan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Coba analisa lagi tuh. Sebab Tuhan berfirman, maksudnya sebab Tuhan berkata, maka semuanya jadi. Tuhan berkata nih, jadilah sungai, jadilah laut, jadilah samudra, jadilah petang, jadilah siang, jadilah ayam, jadilah kucing. Jadi semuanya. Memberi perintah, maka semuanya ada. Dengan apa kemudian Allah memberi perintah? Dengan mulut, kalam, sifat. Nah gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan Maria hamil, bukan dia yang keluar menjadi manusia, bukan mulutnya yang terlempar turun ke rahim, bukan. Makanya Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Makanya Oke, Yesus saya mengatakan, jawab. sabar, Sekarang giliran saya ya. 30 detik, 30 detik. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa demikian? Karena bukan mulut yang terlontar keluar dari Tuhan, bukan mulutnya Tuhan yang terlontar, tetapi sesuatu yang keluar berdasarkan perintah. Dia diperintahkan, maka dia mengatakan, aku datang bukan atas perintahku sendiri. Oke. Gitu. Koin buat meme bos, koin. Oke, sekarang saya lagi ya. Silakan. Jadi berbedanya antara Tuhan bedanya Tuannya Bang Juma dengan Tuhan saya itu, Tuhan Bang Juma itu firmannya itu ketika dia menciptakan segala sesuatu tidak kembali kepada Tuhan itu, tetapi dia akan lepas dari Tuhan, berbeda dengan Tuhan kami. Bagaimana Tuhan kalau Tuhan kami- Anda? Gimana Tuhan Anda gimana? Sabar Bang Juma, mungkin Bang Juma hari ini akan sadar apa yang saya jelaskan ini. Ini di bawah itu naikkan koin dulu ya, di bawah ya. Kalau Iya, kalian iya. juga mau naikkan koin ya, Saya teman-teman kabur. Kristen ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Naikkan koin. Bahaya, no. Ilmu kok dicicil berdasarkan bayaran, gimana ini? Enggak, sekarang nggak bisa Bang Juma. Kita kalau mau memaparkan di sini secara detail itu memang harus Harus dibayar, betul. nggak bisa Iya, kita betul. capek mulut aja. Pulsa ini mahal sekarang ini. Betul. Ini baru tepuk tangan. Ayo teman-teman, kasih koin. Tamu kita kasih koin. Lo kok jadi saya yang dikasih, gimana itu meme? Aku dikasih sama Bang Zul. Masya Allah. Saya yang dikasih malah, Masya Allah. Oke, saya jawab ya. Iya. Silakan. Ya. Tunggu koinnya naik Nah. dulu selesai semua, kita tenangkan. Oi, mantap. Udah 100. Aduh. Oke, baik. Banyak tuh udah. Di mute dulu. Udah paparkan. Silakan. Di mute dulu. Jadi begini, di dalam bagaimana? Kristen itu, firman Tuhan itu dengan Tuhan adalah satu hakikat, sama seperti matahari dan cahayanya itu tidak akan bisa dipisahkan. Siapa yang bisa memisahkan cahaya matahari dengan matahari? Tidak akan bisa. Jadi Tuhan saya itu dengan firman-Nya itu terkoneksi, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, sama seperti matahari dan cahayanya. Nah sekarang Tuhan saya, ketika firman-Nya itu keluar dari dalam mulutnya itu, apakah dia terpisah dengan Bapa? Tidak, dia tetap terkoneksi. Sama seperti cahaya matahari tidak akan pernah terputus, terkoneksi. Nah ketika Oke. Tuhan itu mengeluarkan firman-Nya itu untuk menciptakan, ketika firman-Nya itu turun ke bumi, apakah firman-Nya itu kembali lagi kepada Bapa? Itu tidak. Kembali lagi, sama seperti cahaya matahari. Sama seperti
bola lampu memancarkan cahaya, setelah lampunya mati dia akan kembali. Nah, sama seperti Tuhan saya itu mempunyai satu hakikat dengan firman-Nya itu sama seperti matahari dan cahaya tidak akan bisa dipisahkan. Ketika firman-Nya itu turun ke bumi untuk menciptakan alam semesta ataupun untuk menjadi manusia, firman itu kembali lagi kepada Bapaknya. Contoh seperti gini ya, firman Tuhan saya itu bisa berubah wujud menjadi manusia, bisa menampakkan diri. Beda ya, ini saya jelaskan ya. Saya membacakan di 1 Samuel 3 ayat 21, bunyinya begini. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saya ulang sekali lagi ya, di sini firman ini berubah wujud menjadi manusia. Saya ulang sekali lagi ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi firman-Nya ini turun ke bumi, memancar ke bumi ini, bisa berubah wujud menjadi manusia, berbicara dengan manusia, lalu kembali. Kembalinya di mana? Yesaya tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang kukehendaki. Jadi selesai, di sini tidak ada lagi. Berbedanya Tuhan saya itu, dia dengan firman-Nya satu hakikat sama seperti macam matahari dengan cahayanya tidak bisa dipisahkan. Tetapi Tuhan Anda ketika mengeluarkan firman-Nya tidak akan kembali lagi, itu bedanya. Jadi di sini definisinya beda-beda. Jadi gini, oke ya. Tadi menganalogikan matahari, bagus. Ya, itu menganalogikan matahari dengan Tuhan itu lebih cocok dibandingkan menganalogikan Tuhan dengan manusia gitu ya. Nah, ketika cahaya matahari menyentuh kulit saudara, apakah itu sama halnya matahari yang menyentuh Anda? Oke, saya jawab. Ketika cahaya matahari menyentuh kulit saya, apakah matahari itu menyentuh saya? Saya katakan tidak. Tetapi itu disebut dengan... Udah terjawab. Berarti sinar matahari. Berarti Sabar, sinar Pak. matahari. Sabar, Saudara, aku sayangku. dengarkan. Dengarkan. Sabar. Berarti sinar Tenangkan matahari itu dirimu. bukan matahari. Tenangkan dirimu. Jadi begini, Langsung. cahaya matahari itu memang tidak akan bisa disebut matahari, tetapi dia disebut cahaya matahari sama seperti Yesus. Dia tidak disebut sebagai Bapa, tetapi dia disebut sebagai firman Bapa. Iya. Paham ya? Saya ulang sekali lagi biar kalian kalian tersadar Iya. di sini. Sebenarnya koin ini belum naik ini. Kalau koin naik ini panas saya ini. Tetapi karena memang masih agak santai saya kalau Yesus itu tidak akan bisa disebut Bapa, tetapi dia disebut firman Bapa. Cahaya matahari tidak akan bisa kita katakan dia adalah matahari, tetapi kita menyebutnya dengan cahaya matahari. Apakah cahaya matahari dengan matahari menyatu? Ya satu, mereka tidak bisa dipisahkan. Firman Allah dengan Allah, apakah mereka bisa dipisahkan? Tidak. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Iya. Jangan iya, koin belum naik, saya bilang. Kalau naik hancur saya buat. Bang Handi, salam sama Dinda. Siapa? Dinda Hendra dengan ini. Dengan Ini Bang Hendra, Pak Haji, Masya Allah. Pak Haji. Barakallahu fikum. Bang Jeffrey, Dokter Jeffrey. Nah ini nggak mau, tidak ada mukanya nih. Pada di Ya. Jakarta. Oke, salam Lanjut. sama beliau. Lanjut. Oke, baik. Jadi gini, saudara Meme, matahari dengan sinarnya itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi antara matahari dengan cahayanya itu berbeda. Itu yang perlu saudara pahami. Cahaya itu adalah bias dari matahari. Sama seperti Yesus. Yesus itu adalah bias dari Tuhan. Adanya Yesus bukti membuktikan Tuhan itu ada. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini adalah bias dari Tuhan. Antara ciptaan Tuhan dengan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan. Tetapi tidak bisa dijadikan satu hakikat. Kenapa? Satu khalik, satu makhluk. Nggak bisa. Makanya di Islam itu baca surah ayat Al-Baqarah ayat 255. Tuhan itu selalu connect dengan makhluknya. Tidak pernah terputuskan dia. Tetapi makhluk itu bukan Tuhan. Tetapi makhluk tidak bisa tanpa Tuhan. Tuhan bisa tanpa makhluk. Oke ya, pahami itu dulu. Kemudian, ketika tadi kita bermuara pada bahasan Tuhan berdiri sendiri,
demi Tuhan supaya dia diakui keberadaannya, maka dia melontarkan perkataan dari lisannya, dari mulutnya, lisannya keluar dari mulutnya, sehingga apa yang terlontar dari mulutnya itu tercipta. Jadilah piring, piring muncul. Jadilah ini. Semua ada lengkap. Sehingga alam semesta ini lengkap, dilengkapi. Di laut, di daratan, kemudian di udara, itu diperlengkapi oleh Tuhan. Dari mana semua itu? Dari firman. Dari mana sumber firman? Dari kalam. Kalam yang melekat pada diri Tuhan. Maka Yesus itu ibaratkan ciptaan ini adalah seluruh pasir yang ada di atas muka bumi. Maka Yesus itu hanya sebutir pasir di antara pasir-pasir yang ada di atas muka bumi ini. Makanya Yesus itu dikatakan dalam kitab saudara, Lukas 2 nomor 22, Yesus itu ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara kepada manusia untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel seperti yang Bani Israel lihat. Seperti yang Bani Israel saksikan. Tetapi Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan untuk menyatakan keberadaan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan kepada Bani Israel. Jadi Tuhan itu jangan dianggap kecil. Tuhan itu maha besar. Lucu kalau ada Tuhan kecil kayak Yesus, lucu, imut. Oke, saya Imut dan jawab. menggelikan Oke, gitu. saya jawab. Gitu loh. Oke, saya jawab ya. Silakan. Jadi begini, konsep Tuhan kami tadi sudah saya jelaskan secara detail. Saya menganalogikan matahari dengan Tuhan saya itu sangat tepat. Jadi begini, Tuhan saya itu tidak bisa turun ke bumi. Tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau Tuhan saya itu turun ke bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bentar. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, Karena dia turun ke bumi. Kalau Tuhan saya itu turun ke bumi. Kita titok aja. Iya. Kalau Tuhan saya turun berarti ke Yesus bumi, bukan Tuhan. Dia Tuhan, nanti saya jelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Saya jelaskan nanti saja. Gampang. Tuhan kami Iya, iya. tidak Tuhan saya tidak bisa turun ke bumi. Yesus ada di bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Jawab aja dong. Jujur dong. Tuhan saya itu tidak mungkin turun ke bumi. Alasannya apa? Tuhan saya itu tidak mungkin turun ke bumi. Sementara Tuhan Anda ada di bumi. Yesus. Bentar. Karena di 2 Tawarik 2 itu bunyinya begini. Tetapi Benarkah siapa Tuhan yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatas segala langit yang pun tidak meliputi dapat segala memuat langit dia. pun tidak maksud memuat engkau. Dan siapakah aku ini sehingga aku Bagaimana mungkin mendirikan satu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Jadi langit mengatas segala langit pun tidak akan bisa memuat Tuhan. Berarti nah, itulah yang disebut maha besar. ya bentar saja. Betul? Bentar, gampang saya jelaskan. Allahu Akbar. Itu Kenapa yang disebut Allahu Akbar itu. Sabar Bang Cuma, jangan begitu panik, santai. Karena memang bos ini orangnya santai, memang orangnya. Enggak, supaya koinmu bertambah, saudaraku. Iya. Jadi oke, nah, iya giliran koin, iya. Kencang kalianya. Tuhan saya ini tidak mungkin turun ke bumi karena memang langit tidak akan bisa menampung dia. Lalu bagaimana caranya dia ini berbicara dengan nabi-nabinya secara langsung? Ada caranya. Dia memancarkan firman-Nya itu ke bumi sama seperti matahari memancarkan cahayanya untuk menjangkau manusia. Tuhan saya bentar. Tuhan saya itu memancarkan cahayanya ke bumi untuk berbicara dengan Musa. Contoh. Dia memancarkan cahayanya ketika dia berbicara dengan Samuel ataupun lain-lain itu adalah firman-Nya yang memancar dari atas secara connect dengan Tuhan itu yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang berbicara. Karena kalau Tuhan sendiri turun ke bumi, maka bumi ini akan hancur karena kedahsyatannya. Contoh seperti bumi ya. Matahari itu tidak akan bisa turun ke bumi. Kalau matahari turun ke bumi, bumi ini akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Tetapi bagaimana dia menjangkau bumi? Dengan mengutus cahayanya ke bumi untuk menjangkau bumi bisa. Bumi bisa menampung cahaya matahari, tetapi bumi tidak akan bisa menampung matahari karena matahari sangat dahsyat. Sama seperti Tuhan kami. Bumi tidak bisa menampung Tuhan kami karena Tuhan kami sangat dahsyat, tetapi dia memancarkan firman-Nya ke bumi untuk berbicara dengan nabi-nabi secara langsung. Haleluya. Semoga Anda terberkati hari ini karena Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus kepada saya untuk membimbing Anda ke jalan yang jangan terlalu panjang, nanti koinnya nggak ada. Jadi gini. Saudara Mimi, camkan pernyataan saya ini, tolong didengarkan. Saya suka dengan cara Anda berdialog dan menarasikan tentang Sang Khalik Pencipta, bahwa Sang Khalik itu tidak akan mungkin alam semesta ini dapat memuat. Nah, kalau kemudian rumah yang didirikan oleh para nabi tidak muat, Tuhan tidak dapat memuat
rumah tersebut. Apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan? Oke, baik, saya jawab. Ya. Anda mengatakan bahwasan firman Tuhan itu sangat dahsyat, sangat besar ya. Saya tidak berbicara bahwasan firman Tuhan itu sangat Enggak, dahsyat. tadi Tuhan tidak bisa masuk ke bumi. Bahkan langit yang menaungi seluruh langit tidak dapat memuat Tuhan. Nah, apakah rahim Maria dapat memuat Tuhan? Oke, sekarang saya menganalogikan ke matahari, boleh? Enggak, saya tanya dulu, jauh usah analogi. Apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan? Oke, sekarang saya bisa menganalogikan matahari atau tidak? Jangan menganalogikan. Apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan? Kan langit yang menaungi langit, semua langit tidak mampu memuat Tuhan. Nah, sekarang apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan? Saya sudah katakan tadi, bumi tidak akan bisa memuat matahari karena kedahsyatannya. Tetapi apalagi bumi bisa, merasakan. Tetapi bumi bisa menampung cahaya matahari, sama seperti Maria. Bapa itu tidak akan mungkin masuk ke dalam perut Maria, tetapi melalui cahaya firman ini bisa masuk ke dalam perut Maria, bisa. Bung, bumi tidak mampu menampung cahaya matahari. Percaya sama saya, nggak mampu. Tapi bumi bisa menampung cahaya matahari, setuju ya? Nggak bisa. Cukup 12 jam per hari. Kalau bumi dia bisa lewat, menampung cahaya matahari. Intinya dia bisa menampung. Bukan. Kata kuncinya bahwasan bumi bisa menampung cahaya matahari, setuju ya? Salah. Bumi tidak akan mampu menampung cahaya matahari. Bumi hanya bisa merasakan. Tapi dia bisa menampung cahaya matahari. Dengar saudaraku. Bumi hanya bisa merasakan sinar matahari sesuai dengan kodrat kemampuannya. Nah, sekarang rahim Maria itu mampu memuat Tuhan atau kodratnya hanya mampu memuat manusia ciptaan? Jawab. Kalau bumi tidak bisa menampung matahari, lalu kalau bumi tidak bisa menampung cahaya matahari, lalu jangkauan matahari itu sampai nggak ke bumi? Iya, sampai, cahayanya sampai ke bumi. Berarti matahari bisa menampung dong cahayanya. Udah bisa, bumi tidak sanggup. Kemudian bayangkan sekali matahari itu semua cahayanya ditampung di atas muka bumi, nggak hancur bumi ini. Buktinya cahayanya bisa ditampung, Bang Juma. Iya, karena itu ada gaya gravitasi alam semesta. Bukan hanya bumi. Itu terbias kemana-mana. Paham? Paham ya? Saya katakan tadi, analoginya itu sangat tepat. Bahwasan bumi tidak bisa menampung matahari, tetapi dia bisa menampung cahaya matahari. Nah, sekarang begini. Yang ditampung oleh bumi itu matahari atau sinarnya? Ya, cahayanya. Ya, oke. Yang ditampung oleh rahim Maria itu Tuhan atau ciptaannya? Firman Tuhannya yang memancar ke bumi. Jangan kata firman dulu, Ciptaannya atau Tuhan sendiri yang masuk ke dalam rahim Maria? Iya, firman Tuhan itu yang saya tanya, jangan pakai jurus gereja. Koinnya tidak naik nanti, jangan pakai jurus gereja. Sekarang yang ditampung bumi ini mataharinya atau cahaya mataharinya? Yang ditampung bumi cahaya matahari. Oke, yang ditampung oleh rahim Maria Tuhannya atau ciptaan Tuhannya? Firman Tuhan yang memancar ke bumi. Berarti Jangan menjawab itu. Jangan menjawab itu. Makanya saudaraku Mimi, analogi yang saudara gambarkan tentang pencipta tadi itu sudah benar. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhyi gimana ayatnya? Seperti itu ayatnya ya. Saya sedikit lupa ya. Dikatakan bahwasanya biizni atas izin Allah ma yasha innahu aliyyul hakim. Jadi gini, tidaklah pantas kemudian bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung, kecuali dengan perantaraan wahyu atau lewat tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Allah kehendaki. Sungguh dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Tidaklah pantas kemudian bumi matahari kemudian turun langsung ke bumi.
Akan tetapi cahayanya aja yang turun. Karena kalau mataharinya yang turun, semua manusia akan mati. Begitu juga Tuhan. Maka Tuhan tidak pantas, maka makhluk kemudian tidak pantas langsung berinteraksi dengan Tuhan. Maka diutuslah kemudian makhluk. Makhluk inilah yang disebut Yesus. Maka segala sesuatu yang diutus oleh Tuhan bukan Tuhan. Jadi Yesus Tapi itu bukan Tuhan. sayangnya begini Bang Juma, sayangnya begini. Hmm. Firman Tuhannya Bang Juma itu tidak turun ke bumi. Sayangnya kalau Bang Juma analogikan dengan matahari itu tidak nyambung. Oh tidak, salah saudaraku. Yang turun ke bumi ini utusannya. Siapa? Yaitu Yesus, Musa, Daud, Rasulullah Oh, kalau Muhammad berkaitan dengan Nabi kan SAW. mereka hanya mendengar suara Tuhan. Nah itu dia makanya. Nah, terus kenapa Kristen menyembah utusan Tuhan? Mereka mendengar suara Tuhan. Berarti Iya, bukan berarti suara Tuhan itu turun ke bumi, tidak ada. Kenapa Contoh Yesus? begini ya. Kenapa Kristen Begini, Bang menyembah Juma. Yesus? Gitu Contoh loh. begini Bang Juma ya. Bang Juma tadi menganalogikan Bang Juma ketika sedang berdialog. Contoh saya penerima pesan yang sudah disampaikan Bang Juma ini, bukan Iya. berarti suara Bang Juma itu Bang Juma utus ke sini. Ya, enggak, masalahnya gini loh. Kenapa Anda mengatakan cahaya matahari itu adalah matahari? Kenapa? Cahaya matahari itu bentar. Hmm. Cahaya matahari tidak akan bisa disebut matahari, tetapi Nah, kita terus sebut dia dengan cahaya matahari. Ya, terus kenapa Yesus Anda sebut Tuhan? Nah, Yesus itu tidak akan bisa disebut sebagai YHWH, tetapi disebut firman-Nya YHWH yang memancar ke bumi. Nah, Itu yang disebut Yesus. berarti dia bukan YHWH kan? Loh, cahaya matahari dan matahari itu satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Coba matahari dengan Anda tidak memisahkan matahari dengan cahayanya. Aduh, parah. Tidak bisa antara makhluk dan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan. Satu. Bukan, bentar. Gimana? Bisa tidak Bang Juma memisahkan matahari dengan cahayanya? Tidak bisa. Sama bisa. juga firman Allah dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Oke, sekarang begini, Saudara Mimi. Adakah yang mampu memisahkan Anda antara Tuhan Anda dengan Anda? Gimana? Coba. Adakah kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu memisahkan antara Tuhan Anda dengan Anda? Ada. Iblis. Siapa? Oh, berarti Tuhan lengah. Berarti Anda Loh. dengar. Dengar. Bisa memisahkan Saudaraku. manusia dengan Tuhan. Oke, dengarkan. Berarti pada saat iblis kemudian mengambil Anda, Tuhan tidak mampu mengawasi Anda. Bukan Tuhan tidak mampu. Tetapi Berarti- Tuhan sangat benci dengan iblis. Eh, Maka iblis itu yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Berarti ketika Anda dibawa oleh iblis, Tuhan sudah tidak punya hak, kemudian sudah tidak punya wewenang untuk bisa kan? Berarti Anda tidak Tuhan bisa mengambilnya kembali, tetapi karena tunggu, sabar. maka Sabar. Tuhan tidak mau mengambilnya kembali. Koin Anda tidak akan naik kalau Anda begini. Dengarkan saya, Oke, silakan. Oke. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang mampu memisahkan Anda dengan Tuhan Anda, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Nggak ada. Ketika kemudian Anda mengikuti instruksi iblis, Anda hidup di dalam lingkaran iblis, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari Tuhan. Tetap aja Anda akan digiring ke neraka oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari Tuhan, tidak ada. Kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Begitu juga dengan cahaya, dengan matahari. Tidak ada yang mampu memisahkan. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan dia matahari satu hakikat dengan sinarnya, Anda keliru di situ. Menganalogikan Yesus. Tidak ada yang mampu memisahkan antara Yesus dengan Tuhan. Betul. Tidak ada yang bisa memisahkan antara Anda dengan Tuhan. Betul. Dan apakah dengan keadaan begitu, berarti Anda juga adalah Tuhan, satu hakikat dengan Tuhan? Tidak. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Dia sehakikat dengan kita. Bukan sehakikat dengan Tuhan Yesus itu. Dia hanya utusan Tuhan. Belum paham sampai di sini. Kalau Anda sudah mengatakan paham, koin saya instruksikan naik. Gimana? Paham atau tidak? Nggak bisa lah. Jangan gitu dong. Nah, kalau Anda mengatakan paham, koin Anda naik. Paham enggak penjelasan saya? Jangan gitu dong. Loh, berarti Anda nggak paham? Ya, jangan gitu dong. Masa koin langsung diinstruksikan nggak boleh naik?
Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Anda paham tidak tentang penjelasan saya? Bahwa jangankan Anda, jangankan Yesus, Anda pun tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Paham tidak dengan pernyataan saya itu? Paham koin naik? Enggak, saya jawab aja. Saya jawab aja. Paham Pakai kalau paham, saya jawab Anda aja. mengatakan paham, koin naik. Gimana? Paham tidak? Lemas Saya kan jawab Anda, aja lah, lemas. Lemas kan antara mengakui kebenaran atau menolak koin. Lemas kan Anda? Padahal Anda tinggal mengakui kebenaran itu, Anda mendapatkan duniawi. Apa itu koin? Bisa jadi singa Anda Koin, dapatkan. jelas. Minimal Jelas Anda koin. dapat. Kita butuhkan koin. Nah, kalau begitu Anda akui dulu. Anda paham apa yang saya jelaskan? Aduh, saudara saya ini. Bilang aja paham bahwa kita tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan kita. Mau kita ini orang jahat, mau kita ini orang sesat, mau kita ini orang apapun modelnya, kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita akan kembali kepada Tuhan. Entah itu kita kembali dalam keadaan buruk atau kembali dalam keadaan baik. Kita nggak bisa lepas. Begitulah Yesus. Dia utusan Tuhan. Jangan dituhankan, Jadi saudaraku. begini Bang Juma, Ya, gimana? yang memisahkan kita dengan Tuhan itu, bentar, ini ada ribut, bentar. Mau koin nggak? Oke, saya lanjutkan. Jadi begini. Ini kalau syahadat nih koinnya banyak nih. Oh iya pasti. Iya. Oke, Langsung. saya jawab Bisa. ya. Jadi begini, Puluhan ribu. Iya. yang memisahkan kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Dosa ini disebabkan oleh apa? Dosa ini disebabkan pertama adalah kehendak. Kehendak manusia ini mempunyai kehendak bebas. Jadi dia itu bisa melakukan keinginan daging. Nah, keinginan daging inilah yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau Bang Juma bertanya, bahwasan ada tidak yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan? Ada, dosa. Dosa itulah yang memisahkan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak lagi berkenan untuk berbicara dengan kita, tidak lagi berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Maka di hari penghakiman nanti, Tuhan mencampakkan kita ke dalam neraka. Artinya kita Nah, tidak berarti akan kita tidak kekal bisa bersama pisah. dengan Tuhan. Berarti kita Bentar. tidak bisa Artinya pisah kita- dengan Tuhan. Artinya kita tidak akan kekal bersama dengan Tuhan, maka kita akan terpisah dengan Tuhan. Tetap Maka aja Tuhan mencampakkan kekal. kita ke dalam neraka. Kita tetap kekal. Kita di Anda di neraka, saya di surga, tetap kekal, sama-sama kekal. Atau dibalik. Anda di Kalau neraka, kita saya masih di dalam surga. pengawasan Atau Tuhan, dibalik, saya di Bang surga, Juma. Anda di neraka. Tetap aja Bentar, kekal. Bang Juma. Ya gimana? Kalau manusia masih dalam pengawasan Tuhan, saya setuju. Tetapi Ya, manusia itulah bisa maksudnya. memisahkan diri dari Tuhan, bisa. Kalau manusia masih dalam pengawasan Tuhan, saya setuju. Tetapi kalau manusia bisa atau tidak memisahkan diri dari Tuhan, bisa. Dengan melakukan dosa, maka kita memisahkan diri dengan Tuhan. Bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Tuhan itu bukan makhluk. Kita ini bercinta dengan setan, bercinta dengan iblis, bahkan menjadi iblis sekalipun, kita tetap di bawah kuasa Tuhan. Nggak bisa kita lari, nggak bisa kita lolos, nggak bisa kita pisahkan diri dengan Tuhan, nggak bisa. Kita akan tetap dalam pengawasan Tuhan. Buktinya, orang-orang kafir, mohon maaf, orang-orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan, itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Dalam keadaan hidup kekal di sana. Begitu juga yang di surga, tetap kekal di sana. Nggak ada yang bisa lepas dari cangkraman pengawasan dan kekuasaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan. Apapun agama Anda, contoh, Anda hari ini ibadah, hari Minggu. Anda masuk ke gereja berdoa kepada Yesus. Apakah Yesus yang mengabulkan? Bukan. Yang mengabulkan adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Kenapa? Karena dia maha pengasih. Yesus, Bang, Yesus. Nggak ada, Yesus yang nggak ada. mengabulkan. Nggak ada. Yesus itu hanya makhluk. Tadi kan udah kita ceritakan. Dia hanya sinar yang bias daripada matahari. Dia Ya, hanya Oke, dia saya hanya jawab bias ya. dari kemahakuasaan Tuhan. Anda masuk ke gereja berdoa Oke. kepada Tuhan Anda yang Anda sebut Yesus, yang mengabulkan juga bukan Yesus, tapi Tuhan yang tinggi, yang maha besar, yang maha suci, yang kami sebut Azza wa Jalla. Anda punya hak kemudian mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan segala-galanya, karena Anda adalah makhluknya, Anda adalah ciptaannya. Terlepas Anda salah nyembah, tidak menyembah Dia, ada konsekuensi nantinya yang Anda dapatkan, yang disebut neraka. Gitu. Tetap aja Anda dilayani.
Nah, maka orang yang semakin diselewengkan oleh iblis, aduh aku minta kepada Tuhan, Yesusku, tetapi dan dia betul-betul mengabulkan. Sebenarnya bukan Yesus Anda yang mengabulkan itu, tetapi Tuhannya Yesus. Kenapa dia dikabulkan? Karena Anda juga makhluknya. Tuhan itu tidak pilih kasih. Oh, ini tidak menyembah saya. Aku tidak kasih oksigen. Aku tidak kasih rezeki. Oh, tidak. Tidak. Dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi ketika Anda menikmati kehidupan di atas muka bumi ini, meminta apapun kepada Tuhan Anda diberi, maka semakin yakin Anda kepada Tuhan Anda. Tapi akal Anda tidak berfungsi, maka itulah Anda berada pada lingkaran iblis, lingkaran setan. Coba kita lihat. Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan, tapi umat Islam tetap juga ada yang kaya raya, tidak nyembah Yesus. Begitu juga umat Islam. Anda tidak nyembah Allah, tapi Anda juga kaya raya. Berarti ada satu dimensi, di mana dimensi itu adalah diikat oleh hakikat Tuhan, di mana Tuhan dalam hal ini netral. Kenapa netral? Karena Tuhan mengatakan, kebenaran itu sudah kusampaikan kepada makhlukku. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Akan tetapi, alam semesta ini kubiarkan untukmu. Silakan Anda mencari kehidupanmu. Ingat, kau akan kembali setelah masanya tiba, akan mempertanggungjawabkan apa yang dulu kamu lakukan ketika kamu hidup di atas muka bumi. Siapa yang memerintahkan engkau menyembah manusia? Apa jawabanmu? Kamu tidak sanggup menjawab? Tempatmu di neraka. Maafkan aku ya hambaku, bukan aku yang menginginkan, tetapi kamu yang mau. Padahal Bang Suma sudah datang memberikan satu pengajaran antara terima kebenaran itu atau Anda diberikan koin. Anda tidak mampu kemudian untuk menjawab. Begitu saudaraku. Takbir. Allahu Akbar. Nah, bagaimana? Koinnya masih mau bertambah? Masih. Oh, masih. Ya sudah, teman-teman kasih koin beliau supaya semangat. Oke. Ah, tuh koinnya tuh. Tengoklah, ha. Kalau sahabat aja udah buset, udah Keren. Oh, subhanallah. Coba. Mana Anda di Komal Otum kayak begini? Jangan dulu. Mana ada di tempat hotel kayak gini? Nggak ada. Sini aja Oke, saya tempatnya. lanjutkan ya. Oke, silakan. Jadi begini, ini dialog ini sebenarnya sangat nyaman ya untuk kita nyimak Ya ya. dong, kan ada koinnya. Hari Jadi ini aman. mungkin karena hari ini. Ya pokoknya kalau Bang Hari Suma ini bilang kau mandi koin, kamu mandi koin. Tapi dialog dengan Bang Suma syaratnya harus bawa akal, jangan dilupa di rumah. Habis itu masuk ke sini, susah itu. Oke. Iya, Oke, apalagi jadi dialog sahabat. ini Lebih memang banyak lagi nih. Jadi dialog ini memang sangat nyaman ya untuk kita dengar karena memang ini agak sedikit santai karena berhubungan dengan hari Minggu kan. Bukan dialognya yang nyaman, koinnya yang nyaman. Soalnya nyaman. Kok bikin Oke, nyaman lanjut. karena koinnya nyaman. Aduh ya Allah. Oke, lanjut Meme. Ya. Jadi begini, 3 Jumatan lagi ya Meme di Bos ya. dalam di dalam Ya. kekristenan itu bahwasan yang bisa mengabulkan doa itu bukan hanya Bapak saja tetapi Yesus juga bisa. Nah, sekarang di mana ayat-ayatnya? Aduh, bentar saya guru lana, Aden. Tepok rahangnya biar nggak berisik. Kenapa? Berisik katanya ponakannya. Oh, Jadi di dalam Kristen itu bahwasan yang bisa mengabulkan doa itu kepada Bapa juga bisa, kepada Yesus juga bisa. Nah, kepada Bapa itu di zaman siapa? Kepada Bapa itu di zaman Yesus ketika dia sedang berada di bumi, dia memberikan arahan kepada murid-muridnya bahwasan sasaran permohonan kalian itu harus kepada Bapa. Itu terkonfirmasi di dalam Matius 18 ayat 19 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi ketika dia sedang berada di bumi itu, dia memberikan arahan kepada murid-muridnya bahwasan berdoalah kepada Bapakku supaya dia mengabulkan. Tetapi ketika di hari terakhir dia mau terangkat ke surga,
dia memberikan lagi sebuah nubuatan kepada murid-muridnya di Yohanes 16:26, bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, tidak aku katakan kepadamu bahwasan aku meminta bagimu kepada Bapa. Berarti segala permohonan ataupun doa-doa umat ini tidak akan lagi dimintakan kepada Bapa tetapi kepada Yesus. Maka Yesus menjawab Yohanes 14:14, jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan. Berarti pesan Yesus bahwasan ketika dia sudah tidak ada lagi di bumi, kamu akan berdoa segala sesuatu dalam namaku dan aku yang akan mengabulkan. Jadi tidak lagi berdoa dalam nama Bapa tetapi dalam namaku. Selesai. Ya, jadi satu hal yang perlu saudara Meme pahami dulu di sini ya. Ketika kemudian Yesus ini Anda pahami dengan menggunakan akal, coba dipahami dulu. Yesus ini ketika dia tidak diberi kuasa oleh Tuhan, apakah Yesus mampu berbuat apa-apa dari dirinya? Itu dulu. Oke, saya akan jawab. Mampu atau tidak? Cahaya matahari. Tunggu. Cahaya matahari. Tunggu. Mampu atau tidak? Tidak mampu. Tidak mampu. Baik. Sekarang kalau Yesus diberi kuasa, diberi kemampuan kemudian untuk memindahkan matahari dari barat ke timur, bisa tidak? Tidak bisa, tetapi harus kehendak dari Bapa. Kalau dia diberi kuasa untuk itu. Bisa. Nah, karena dia diberi kuasa, apakah dia Tuhan itu sendiri? Tuhan itu sendiri bisa. Loh, itu kan? Ini mulai Sekarang analogi mulai matahari ya. mulai nakal. Tadi katanya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diberi kuasa. Ayo. Sekarang ketika Yesus, sabar. 1 menit. Ketika Yesus mengatakan hal yang saudara katakan, apa yang engkau inginkan, maka berdoalah atas namaku. Itu ucapan Yesus, bujukan Yesus kepada Bani Israel agar Yesus itu dianggap diterima sebagai utusan, bukan agar Yesus diterima sebagai Tuhan. Bukan. Oke, saya jawab dulu ya Silakan. Tentang Yesus tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi saya sudah menganalogikan matahari dengan cahayanya. Cahaya matahari itu dia tidak akan sampai ke bumi jikalau tidak melalui matahari. Jadi cahaya matahari tidak akan bisa berbuat apa-apa berkaitan tentang menerangi bumi, kecuali dia harus dari matahari itu sendiri. Nah, sama seperti Yesus, dia adalah cahaya Allah yang datang ke bumi. Masya Allah. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali melalui kehendak Bapaknya. Jadi sama seperti cahaya matahari tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dari matahari itu sendiri. Itu jawabannya. Iya, berarti dalam hal ini Yesus ini bukan Tuhan kan? Udah jelas kan di situ? Yesus satu hakikat dengan Bapa, cahaya matahari satu hakikat dengan matahari. Nggak bisa Anda mengatakan bahwa Yesus itu dengan Bapa satu hakikat. Kenapa? Yesus ini makhluk. Sementara Bapa adalah Khalik, pencipta. Ingat, bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, tapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, itu dulu. Saya gini. Yesus ini makhluk. Saya izin kurang lebih 5 menit. Saya mau teleponan sebentar. Kebetulan Pak Jokowi ada mau bicara penting dengan Bang Suma. Lanjut 5 menit kurang lebih. Habis itu saya baca WA juga berundas. Baca WA berundas. Iya. Makasih. Oke, makasih. Lanjut ya, Meme jangan turun dulu ya. Iya, kalau Bang Juma nggak ada, koinnya nggak naik, Bang. Saya turun aja. Naik. Diam, naik. Diam. Ada gua di sini. Tenang lo. Lagi telepon paling 10 menit apa 5 menit gitu loh, Mei. Gimana sih Meme ini? Jam 5. Lagi ada telepon ini. Tuh kan? Tuh. Sini. Ya, gimana Me? Ya Me. Cepatan setengah jam lagi aku mau ke gereja soalnya. Ini Ya dikit Iya, aja. setengah jam lagi aku mau ke gereja soalnya. Mau ngapain? Iya. Setengah jam lagi. Ya paling kan kurang 5 menit gitu loh. Mau
Mau menyembah kepada manusia dulu. Silakan. Oke, Me. Ayo setengah jam lagi. Me, macam tadi kan di Matius 4 nomor 8 ya. Nah, coba Matius 4 nomor 10. Yesus menjawab, "Pergi kau hai penggoda. Dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Begitu juga di dalam Wahyu 19 nomor 10. "Saya tersungkur di depan malaikat itu hendak menyembahnya. Tetapi Yesus berkata kepada saya, jangan menyembah saya. Sembahlah Allah. Sebab saya pun hamba, sama seperti engkau dan seperti semua saudaramu yang berpegang teguh kepada kesaksian Yesus. Sebab kesaksian Yesus itulah..." Putus, Sidik. Ah, bohong lu. Sidik. Cek, kedengaran nggak? Dengar, jelas. Jelas. Ya, Wahyu 19 nomor 10. Saya ulangi lagi ya, Me. Saya tersungkur di depan malaikat itu hendak menyembahnya. Tetapi ia berkata kepada saya, jangan menyembah saya. Sembahlah Allah, sebab saya pun hamba, sama seperti engkau dan seperti semua saudaramu yang berpegang teguh kepada kesaksian Yesus. Sebab kesaksian Yesus itulah yang mengilhami orang-orang yang bernubuat. Itu jelas loh, nih. Jadi di sini Yesus memang bukan Putus Tuhan. itu suaranya. Putus lagi. Meme bagus. Bagus loh. Coba kamu goyang sedikit, sorong sedikit gitu loh. Ya. Cek. Ini si Meme ini banyak alasan kali. Signalmu nggak merah, nggak tambah koin nanti kau. Nah, coba dijawab, Me, gimana? Tahu nggak sih, aman katanya, biar aku lanjut ngomong, aman kan? Iya, Wahyu tadi saya sudah perhatikan tadi bahwa kan, Oke. ya kamu mengutip Wahyu tadi kata nama Yesus. Lalu yang kedua, ketika Matius. Yesus berbicara dengan setan itu, mereka katakan bahwasan hanya kepada Dialah kau berbakti. Itu Yesus mengutip di kitabnya Musa. Kitabnya Musa itu sudah sangat ditegaskan bahwasan hanya kepada Tuhanlah engkau berbakti. Maka dia mengatakan sebab bahwasan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Iya, jelaskan di situ, Me, sebenarnya. Coba kamu buka lagi di dalam Lukas 12:28. Iya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan seorang Saduki bersoal jawab bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa." Seperti di dalam Quran surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Ya kan? Allah itu Esa. Nah, di dalam Ulangan 6 nomor 4, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kan gitu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Satu ya. Matius 37 jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal." Lu pakai akal. Ini ditegaskan juga itu pakai akal budi gitu loh. Pakai akal gitu loh. Nah, seperti di dalam Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu dari terbit matahari sampai terbenamnya, jika tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Yesaya 43 nomor 10. Jika aku tetap dia, sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya 43 nomor 10. Itu jelas loh. Markus 10 nomor 17. Nah, Markus 10 nomor 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik?" Nah, Yesus pun mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja, Sang Pencipta langit dan bumi." Itu jelas loh. Tuh. Itu satu bentuk pengajaran itu pas tuh.
Hmm. Jadi gimana, Me? Itu udah pas yang kau bacakan itu pas ketika dia sedang berada di bumi, dia memberikan satu bentuk pengajaran kepada orang-orang bahwasan jangan engkau menyembah manusia yang di bumi, tetapi tetap menyembah kepada Tuhan yang di atas. Sebenarnya itu salah satu arahan yang baik, itu bagus. Iya. Karena nah, Yesus itu tidak akan mau kalau orang-orang akan menyembah sesama makhluk di bumi. Maka dia mengarahkan bahwasan sasaran persembahanmu itu ataupun sasaran penyembahanmu itu khusus kepada yang di atas. Padahal dia sedang berada di situ, tetapi ya dia mengarahkan mereka lah intinya. yang mana yang ada di situ, Me? Sang pencipta langit dan bumi, Me. Iya benar. Benar. Sang pencipta langit dan bumi tidak mampu menampung sang pencipta langit dan bumi. 2 Tawarik 6:18 gimana loh, Me? Ya. Tadi udah dipaparkan kan? Cahaya. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32, sang pencipta langit dan bumi bukanlah manusia. Gimana ceritanya, Me?